pikiran yang sehat. Itu Bapak, semua yang kita pikirkan itu tidak ada nilainya. Bahwa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dibuat semua. Kayaknya, tapi kalau sudah di dalam kubur tidak ada yang asli. Semua yang orang punya dulu di dunia ini macam-macam, ujung-ujungnya ketika mereka sudah mati, harapan mereka cuma satu, bisa dekat sama baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa habis penyebab terkuat kita bisa nyambung sama baginda Muhammad SAW? Jawabannya adalah cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tidak punya cinta, tidak ada sayang, itu tidak mau berkorban. Sampai sayang dan sama anak saya, kalau anak sampai masih kecil, sampai punya anak bayi, jam 1 malam bangun, jalur musuh tangis sampai, walaupun sakit, greges, mari lagi berdiri gitu. Saat bapaknya melok tangi, Senin Mangil gitu ya. Kalau maknya menyusoni, bapaknya Senin tangi bisa, ngopeni anak. Anak sakit, gak punya uang utang, dana utangan lembur. Kenapa? Karena sayang. Orang itu kalau sayang, mengerjakannya itu enteng, gak berat. Sampai punya guru yang dicintai, gurunya telepon kita tolong, enteng. Kenapa enteng? Karena sayang. Istri ngopain suami, suami ngopain istri. Kalau pakai sayang, enteng. Tidak ada beratnya. Sama orang kalau senang sama kanjeng Nabi, cinta sama kanjeng Nabi, disuruh sholat tidak berat, enteng. Disuruh puasa Ramadan tidak berat, enteng. Kenapa? Karena sayang. Makanya rasa sayang ini sama Nabi Muhammad SAW itu rezeki. Dan semua orang bisa dapat itu. Setelah itu apakah cukup cinta sama kanjeng Nabi saja? Tidak bisa. Harus cinta sama kanjeng Nabi plus dia mengikuti apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta takuna hawaka tabaan bima yutubik. Kalian tidak dikatakan menjadi orang yang beriman sampai hawa nafsumu mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai nafsunya kepingin tidur gak sampai subuh. Tapi kanjeng Nabi karena sampai subuh, tangis. Badan tidak tidur, nafsu kita lawan, kita berdiri ngambil wudhu, Allahu Akbar, salat subuh sama istri berjamaah. Karena hati gurih, karena kanjeng Nabi kalau nyolong kita tahan, walaupun dengan gaji seadanya, tidak apa, yang penting amanah dulu. Kalau karena hati maksiat, karena kanjeng Nabi tidak boleh maksiat, kita tahan. Nah, orang yang seperti ini kata Rasulullah, maka dia akan mencapai kesempurnaan iman dan Rasulullah. Yang kedua, mencintai apa yang dicintai sama Nabi Muhammad. Tidak bisa, saya cinta sama kanjeng Nabi, tapi benci sama sahabat, tidak bisa. Ini wis, ada orang cinta sama sampean, saya cinta sama sampean, tapi saya benci sama bapak sampean, tidak bisa. Kalau cinta sama orang, harus cinta sama apa yang dicintai sama orang itu. Yogi, apa semua ini? Yogi. Bahkan Rasulullah mengatakan, suami istri itu kalau sudah kawin, ya, suami istri kawin gitu, terus istrinya mau masak. Pertanyaannya, istri itu masak menunya suami atau suami ikut menunya istri sama anak? Jawab sama ulama, al-mu'min yaqul bisahiyati ahli. Orang yang beriman itu akan makan kesenangannya anak sama istri dan dia siap mengorbankan kesenangannya dia. Kalau karepnya kita elok, karepnya berjuang di anak loket. Kalau kita maksa anak istri harus ikut menu kita menang. Tapi kalau kita ngalah ngikuti menunya istri sama anak, mungkin. Kenapa? Karena orang yang cinta itu mau berkorban, walaupun urusan makan berkorban. Sehingga kita dikatakan cinta sama anak sama istri, apakah cukup sama anak istri dan tidak? Bahkan dididik sama Nabi Muhammad, kesenangannya istri harus juga kita senangi. Urusan lodeh kita harus cinta. Kalau kita maksakan
kita munafik. Kecuali alergi ya, sampai punya alergi ikan laut kemana? Bujur disenengani buah bakar, maksa makan alergi, ya kalau saya dituruti lah, tapi betul-betul yang normal-normal saja kan gitu. Kecuali alergi gitu. Tapi kalau selama tidak alergi, ya melok bujur. Saya kalau di rumah istri tanya, bang, masak apa? Kau kepingin apa? Kepingin ini sop salim ada saya, sop, ya wis sop. Padahal hati kepingin sambal goreng, melok dia sop mana ini? PP mana? Tidak apa-apa. Yang penting mau istri. Ya kadang-kadang kalau bujur tanya, mau apa mas? Bistik kesel aku, anu capcay wae. Ya, melok dia. Apa jarane besar kan gitu-gitu. Kayak apa jarane orang yang mukmin sejati cinta sama istri juga cinta yang dimakan sama istri. Bahkan termasuk orang yang mukmin sejati, apa yang dikepingin istri dari makanan ya, itu dituruti sama suaminya. Contoh malam-malam tujuh ini ngambil jalur cilok. Ibu-ibu jalur martabak dibelikan, kita orang yang beriman. Alah, martabak terus terang bulan. Nah ini kacau kenapa? Urusan segitu ya tidak boleh. Makanya kalau ada orang bilang gini, saya cinta sama Rasulullah, terus sama tidak sayang sama bapaknya, tidak sayang, tidak bisa. Sampai yang sayang sama kanjeng Nabi, tidak sayang sama apa yang dimakan kanjeng Nabi, itu belum sempurna masih kecintaan. Tidak sempurna. Kalau saya tidak melakukan faktor itu di Ka'bah, nyium Hajar Aswad, terus ngomong sama Hajar Aswad, wahai Raja Aswad, oh ini waktu. Pandangai manfaat, pandangai bahaya. Demi Allah, kalau mata ini tidak lihat Nabi Muhammad, nyium kamu. Kalau saya tidak lihat di kamu ada bibir Nabi Muhammad, tidak saya menyium kamu, hebatku. Karena saya nyium kamu, karena saya menyaksikan bibir kekasih saya menyentuh kamu, hebatku dan jelas. Bahkan sampai waktu dicintai, gara-gara pernah disentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau orang saya sayang sama kanjeng Nabi, harus sayang dengan apa yang disayangi kanjeng Nabi. Makanya Rasulullah ketika beliau dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, niku kanjeng Nabi gak ada sahabat namanya Ansor. Sahabat yang dari Mekah itu pindah namanya sahabat Muhajir. Ternyata ya namanya manusia ada ketidakcocokan. Pendatang dari Mekah ke Madinah sama sahabat dari Madinah. Ya pasti namanya orang tipis-tipis, ada sedikit perasaan begitu. Akhirnya kan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ayatul iman hubbul absar. Orang yang mukmin yang cinta sama saya akan saya akui cintanya kalau cinta sama orang Ansor. Wa ayatul nifaq hubbul absar. Benci sama orang Ansor berarti benci sama saya, kata Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ngomong, Rasulullah saya cinta sama kamu. Kalau kau cinta sama saya betul, kau harus cinta sama orang Ansor. Kalau kau cinta sama saya, benci sama Ansor, bukan kelompok saya. Kok gitu? Orang kafir yang istiqomah bayar upeti kepada Rasulullah waktu itu, minta perlindungan. Itu Nabi Muhammad bilang, man ada diniyan faqad adani. Orang yang ganggu orang kafir ini yang saya cintai, bukan muslim Pak. Bukan muslim, orang kafir tapi apian dengan kanjeng Nabi, kanyalaan. Tak kalau Quran, tak kalau kanjeng Nabi, orang muslim mau ke masjid yang dihalangi. Akhirnya Rasulullah senang sama orang-orang kafir ini. Terus Rasul bilang, yang cinta sama saya harus cinta sama ini. Yang ganggu dia berarti mengganggu saya, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah mendidik kepada kita, kalau memang cinta sama Nabi Muhammad harus cinta dengan apa yang dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bisa cinta Rasulullah benci sahabat, tidak bisa. Cinta Nabi Muhammad benci sama Ahlul Bait, tidak bisa. Cinta Nabi Muhammad tidak suka sama orang tuanya Nabi Muhammad, tidak bisa. Cinta Nabi Muhammad tapi benci sama kebangsaan Nabi Muhammad, tidak bisa. Cinta Nabi Muhammad tapi benci sama kota kelahiran dan kota wafatnya kanjeng Nabi, kota Madinah, tidak bisa. Cinta kanjeng Nabi tapi benci sama syariatnya kanjeng Nabi, tidak bisa. Karena orang yang cinta harus siap mencintai apa yang dicintai oleh yang dicintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW.
Tidak bisa. Sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada putrinya di depan orang-orang nih, Rasulullah ngomong, Fatimah bin Abdul Muttalib. Fatimah ini darah daging saya. Yabsutni man yabsutuha. Buat saya kira orang yang berhasil menyenangkan orang ini. Wa yubghiduni ma yubghiduha. Dan membuat saya marah apa yang menyakiti Siti Fatimah. Kau cinta sama saya tapi benci sama Fatimah, jangan harap dapat cinta saya. Kau menyenangkan Fatimah walaupun tidak menyenangkan aku itu senang karena Fatimah senang. Kau baik sama saya, tapi jahat sama Fatimah sakit hati sama kamu, saya ikut sakit hati kata Rasulullah. Pak, ini agama. Dan iblis laknatullah alaih itu tahu ternyata cara yang paling cepat menghilangkan iman seseorang, kecintaan yang tidak diakui oleh Kanjeng Nabi. Iblis ini buat kita bagaimana umat ini alasan cinta Kanjeng Nabi akhirnya keluar kelompok yang benci sama sahabat, dikafir-kafirkan sahabat. Ada kelompok istri Kanjeng Nabi dilokno, naudzubillah min dzalik, sampai Siti Aisyah difitnah. Sekarang keluar kelompok, bagaimana caranya masyarakat dan cinta sama Ahlul Bait. Karena kalau sudah termakan ini saudara, naudzubillah min dzalik, dengan dalil dia kata yang cinta sama Rasulullah, baca sholawat sama Kanjeng Nabi, tapi menyakiti mereka, dan dapat bagian cinta dari Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad ketika menerangkan Siti Fatimah Zahra, bila mengatakan man ada ahla baiti, siapa orang yang mengganggu ini anak-anakku, keturunanku, kata Rasulullah SAW, lalu dia mengaku cinta kepadaku, yuhsar maka dia akan dihubungkan bersama orang Yahudi, walaupun orang tadi itu hidup. Hatta ibadah sampai terpotong-potong badannya, sembahyang istiqomah, tahajud hebat, sholawat istiqomah, tapi kau benci sama saya itu punya anak Fatimah dan keturunannya. Walaupun kau moyok, dan bakal ketemu saya di akhirat, kamu akan ketemu sama orang Yahudi kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati saudara, makanya iblis ini tahu. Dan cara yang paling efektif membuat orang itu su'ul khatimah, dibuat benci dengan apa saja yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Keluar propaganda benci Arab, keluar propaganda benci Mekah, keluar propaganda benci Madinah, keluar propaganda benci sahabat, benci Ahlul Bait, benci ulama, benci. Memang cara itu yang paling cepat untuk membuat orang su'ul khatimah, dan iblis tahu cara ini yang paling cepat, sehingga cara inilah yang menjadi sebab orang itu hanya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awsaqul iman. Benci karena Allah dan cinta karena Allah itulah pengikat iman yang paling kuat dalam hati. Artinya orang yang ibadah, ngaji, pengajian, memang pengajian al-hidayah, tapi hatinya tidak cinta karena Allah dan benci karena Allah, tidak cinta dengan apa yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, dan tidak benci apa yang dibenci Kanjeng Nabi, dengan harap imannya akan cekap pada bedanya, dan jangan sampai berharap imannya akan dibawa sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kalau kita kehilangan uang, kita mati jadi orang miskin, tidak bahaya di akhirat. Kalau kita kehilangan jabatan karena mempertahankan ini, lalu kita masuk kubur, tidak akan bahaya. Tapi untuk mendapatkan itu semua, kita rela mengorbankan ini. Kalau sudah masuk kubur, kita ada bawa iman, mau kemana kita? Kuncinya surga bukan uang, kuncinya surga bukan sertifikat, tapi kuncinya surga kalimat la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah tidak bakal kuat di hati kita kecuali kita pulang dari majlis ini, program hidup kita dekat sama Kanjeng Nabi, kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti Kanjeng Nabi, dan yang ketiga kita siap mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tiga ini dengan punya, setelah pulang dari majlis ini, lihat aku akan dikasih kelapangan hati, akan dikasih keberkahan, dan ketika meninggal dunia kita akan dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa, Bim? Karena kita akan diizinkan bertemu secara langsung oleh kasih kita bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi para sahabat,
Fitnah ini zaman sekarang, Pak, sudah bukan hal yang baru. Oleh dia, guys. Kalau sekarang ini ramai, gimana? Apa ini gimana? Mulai dulu sudah ada. Dan itu memang cara setan yang paling payu. Kok kita yang sekarang ini sudah 14 abad dari kanjeng Nabi. Mantunya kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, itu dibunuh Pak waktu sholat, ditusuk. Yang nusuk apa? Quran. Mati Pak di mihrab, tembus pedang tembus mati. Apa selesai benci Ahlul Bait? Lanjut. Sayyidina Hasan gara-gara jabatan. Kenapa? Karena orang-orang itu gila jabatan. Karena mereka tahu Ahlul Bait itu punya daya tarik. Sehingga mereka berusaha menafikan Ahlul Bait itu, masyarakat terprovokasi, dibunuh Pak, cucu Kanjeng Nabi di Bapak ini. Diracun, Sayyidina Hasan itu matinya diracun. Apa selesai? Tidak selesai. Adiknya Sayyidina Husain dibantai, disebelah. Sampai sekarang kuburnya Imam Husain itu Bang, kepalanya ada di Mesir, badannya ada di Irak di Karbala. Sampai sekarang Pak, sampai cek Google. Kuburannya beliau juga, kepalanya di Mesir, badannya ada di Irak. Saat dia menyembelih orang yang dulu ikut majelisnya Nabi Muhammad. Kenapa kok disembelih ke kanjeng Nabi? Ya tadi itu iming-iming uang, iming-iming jabatan, terprovokasi akalnya disembelih ikutnya Nabi Muhammad. Apa mari nyembelih ketun boten Pak? Anaknya yang masih bayi dibantai, dibunuh. Anak bayi ada salahnya, ditutup, dipakai di panah mati. Bukan Sayyidina Husain satu keluarga dibunuh, dibantai rame-rame. Boten terus mata ini nyesel, boten bangga. Mari mata ini yang kepalanya belum lepas disembelih. Habis itu kepalanya ditusuk sama tombak, dikarak kepala cucunya Nabi Muhammad SAW. Kepala yang pernah dicium sama Nabi Muhammad. Kepala yang dulu sering digendong sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang kanjeng Nabi pidato sambil gendong Sayyidina Husain, setelah kanjeng Nabi wafat, cucunya ini disembelih. Sampai lihat bagaimana fitnah. Kenapa kok itu dilakukan? Karena iblis tahu cara ini yang paling cepat membuat orang itu mati surga ini. Terus sampai Nabi bilang ini ibadahnya banyak. Dan gimana Pak? Ibadahnya banyak. Yang berlebihan Rasulullah itu gimana terus? Gimana? Sampai Nabi Muhammad bilang waktu masih hidup nangis kanjeng Nabi. Sahabat tanya, ada apa? Air mata apa ini Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, qaul Ali asqanas. Nanti menantu saya Ali ini bakal dibunuh. Dan orang yang bunuh Ali adalah orang yang paling celaka. Kanjeng Nabi masih belum tahu menantunya bakal mati dibunuh. Dan kanjeng Nabi sudah mengumumkan yang bunuh Ali orang yang paling celaka. Ternyata ketika ketahuan siapa pembunuhnya, orang yang tidak pernah absen di masjid tahajud, sampai ibadahnya banyak, sampai hafal Quran, tapi matanya di Sayyidina Ali karena jabatan dunia uang tikis. Yang kalau dikubur udah punya nilai. Apa mereka dengan bunuh cucunya Rasulullah tadi itu? Mereka puas batinnya demi Allah, tidak bakal tenang hatinya. Bagaimana orang mau tenang Pak kalau di akhirat mau dibuat buta, mau diseret ke neraka jahanam Allah SWT. Kita lagi diancam sama orang mau dibunuh minggu depan, mulai hari ini tidak tenang. Mulai hari ini tidak tenang. Bagaimana kalau orang waktu itu diancam sama Allah dari ketemuan sama kanjeng Nabi? Gimana bisa tenang berarti? Ya kalau tenang, ya berarti mati hati ini. Apa selesai? Tidak selesai. Itu keluarganya Rasulullah di laknat, ada di atas mimbar 80 tahun. Terus diviralkan, sudah bunuh dan ketut palanya Rasulullah. Terus sampai terjadi fitnah tadi itu begitu hebat, lalu datang seorang pemimpin yang soleh bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang presiden yang namanya harum sepanjang masa, yang sampai sekarang dibangun ajarannya dipakai. Ketika beliau pertama kali menjadi pejabat, beliau pertama kali menjadi seorang presiden, ajudan datang.
Jadi menteri-menteri datang ngasih proposal, wahai raja, ini untuk ekonomi, ini sosial, ini untuk budaya, ini proposal dibuat kabeh. Beliau naik atas mimbar, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ternyata ketika beliau menjabat presiden, yang pertama kali dibersihkan, yang pertama kali akan dilakukan untuk kemakmuran rakyatnya, bukannya dipikir sama beliau bagaimana rakyat makan, tidak, tapi pikiran beliau bagaimana rakyat yang sudah terkena fitnah, mereka sudah tertangkap penyakit akan mati suruh khotimah, dibersihkan dengan mereka berubah kepada Rasulullah Aziz, berubah pikiran orang-orang yang hadir. Jangan sampai ada pelaknat bagi kepada Ahlul Bait, sehingga setiap masjid di zaman beliau diperintahkan khotib yang suka melaknat diturunkan, diganti khotib yang cinta sama Ahlul Bait. Lalu sampai sekarang, sampai di masjid ini, setelah selesai khutbah Jumat pasti ada kalimat ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir. Siapa yang menguatkan kalimat itu? Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau ketika menjadi pejabat, program beliau bukan rakyatnya makan, program beliau bukan rakyatnya minum atau sekolah berpendidikan. Nanti dulu programnya menyelamatkan orang dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan dibersihkan masyarakat dari hawa kebencian kepada anak Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru program-program yang lain jalan. Beliau menjadi presiden hanya 3 tahun. Berapa? 3 tahun, dan sampai 5 tahun. Ada riwayat 4 tahun, dan sampai 5 tahun. Dan sampai satu periode. Umurnya dan sampai 40 tahun. Seumur saya, Pak. Saya baru kepala 3, baru masuk. Ini Umar bin Abdul Aziz, kepalanya dan sampai 40. Ya mungkin sekitar 3 tahun. Meninggal dunia. Satu dunia selama 80 tahun melaknat Ahlul Bait yang dibunuh tadi karena jabatan. Karena pemerintah tidak mau rakyatnya condong kepada Ahlul Bait, akhirnya nanti mereka yang terpilih lagi. Tapi Umar bin Abdul Aziz dengan kehebatannya merubah itu semua, sampai sekarang kita rasakan kehebatannya, dan dilanjutkan oleh kiai-kiai Nusantara kita, para ulama kita, sampai sekarang, sampai di masjid ini. Sadari atau tidak, itu pernah terjadi berapa ratus tahun yang lalu, dan sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Karena beliau tahu cara inilah cara yang paling cepat menyelamatkan keluarga Nabi Muhammad, dan cara tercepat menyelamatkan umat Kanjeng Nabi. Sebagaimana saya juga tahu cara membenci Ahlul Bait dan ulama dan sahabat, dan membenci orang-orang yang tidak Rasulullah, itulah cara setan yang paling cepat memfitnah orang-orang dan memunculkan orang-orang tidak bertanggung jawab yang mulutnya dari fitnah, akhirnya orang banyak mati suruh khotimah. Karena tahu cara itu yang paling cepat membuat orang mati dan cara tidak beriman kepada Allah. Makanya ikhwani, kita benci sama saudara saja tidak boleh. Benci yang itu dulu. Benci sama orang buat salah tidak boleh.